Oke, boleh dilanjut? Gitu. Semakin besar open atau free areanya, maka akan semakin bagus. Karena apa? Ketika orang lain juga tahu kalian seperti apa, kalian juga tahu feedback yang didapatkan orang lain, maka biasanya kesempatan-kesempatan yang muncul ke atau hadir di hidup kalian akan lebih besar. Karena tak tanpa sadar kalian akan membuka diri untuk kesempatan tersebut. Tapi kalau misalnya open atau free areanya lebih kecil, alias teman-teman masih kesulitan untuk membuka diri, biasanya kesempatan-kesempatan itu juga akan lebih terbatas. Gitu. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya ini contoh self-assessment. Jadi ada beberapa, kalau misalnya teman-teman merasa, oh kayaknya nggak cukup nih, aku cuman refleksi diri, atau eksplorasi diri, aku juga pengen tes psikologi dan lain sebagainya, tes minat bakat. Bisa juga karena ada beberapa tes yang memfasilitasi teman-teman untuk mengetahui gitu ya, minat dan bakatnya seperti apa. Salah satunya adalah tes kepribadian DISC. Nah, contohnya gini, ini sebenarnya nggak harus tes sih, teman-teman, tes baik, tes lebih baik karena objektif begitu ya. Hanya saja kalau teman-teman mau analisis sendiri, menjadikannya sebagai refleksi diri, ini juga bisa. Misalnya, ternyata saya tuh tipenya yang dominance. Dominance itu gas, tipenya gas-gas aja gitu ya. Oke, aku jalan aja, lari aja, dan orientasinya adalah penyelesaian tugas atau task oriented gitu ya. Jadi biasanya tipe-tipenya adalah yang sangat termotivasi untuk menyelesaikan tugas, kompetitif, pokoknya jalankan aja. Itu ketika kita tipenya yang dominance, tipe kepribadian dominance. Dan kemudian ada yang influence, yang suka untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ini tipenya dia juga gas gitu ya, gas-gas aja, tapi orientasinya adalah people atau orang lain. Jadi tipe orangnya suka spontan gitu ya, banyak bicara, banyak ngomong, suka ngobrol, dan suka kegiatan-kegiatan yang banyak berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian ada yang compliance, ini tipenya juga task oriented, jadi dia senang untuk fokus pada penyelesaian tugas-tugas dan permasalahan, tapi orangnya hati-hati gitu. Jadi nggak yang impulsif langsung gas 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 aja, tapi banyak merencanakan, banyak memikirkan sesuatu, detail-detail itu dipikirkan. Ini yang maksudnya compliance, dan biasanya cocok dengan tugas-tugas yang terstruktur gitu ya, tugas di balik meja yang terstruktur. Kemudian ada yang steadiness, ini tipenya adalah sama, dia careful gitu ya, dia juga hati-hati, dia konservatif begitu ya, patuh pada aturan, suka hal yang stabil, tapi orientasinya pada orang lain, bukan hanya penyelesaian tugas. Jadi dia senang ketika bekerja dalam tim, tapi bukan yang menjadi leadernya begitu ya, atau penggeraknya. Nah, kalian bisa nih analisis juga, saya tipe-tipenya seperti apa, karena dengan mengetahui hal seperti ini, kalian jadi tahu hal yang membuat kalian stay, selain dari hal yang disukai ditambah dengan hal ini. Nah, itu akan lebih mendorong untuk menjadi passion. Selanjutnya, selanjutnya adalah eksplorasi diri. Jadi ketika kalian sudah tahu nih, kalian saat ini tipikalnya yang seperti apa, kalian bisa eksplorasi diri. Kenapa? Karena yang namanya mengenal diri itu tidak hanya satu proses selesai, tapi itu adalah sepanjang hayat. Dan akan berubah juga nanti mungkin minat kalian, passion kalian, seiring dengan teman-teman melakukan eksplorasi diri. Sama seperti ketika saat ini, entah dalam posisi yang belum tahu passionnya, atau yang saking banyaknya aku jadi nggak tahu passion, nah teman-teman bisa mulai dari tadi, kenal aku yang sekarang, dan kemudian coba eksplor. Nah, caranya ekspor itu bagaimana? Salah satunya adalah download aplikasi Benix, dan kemudian cek begitu ya, bidang-bidang pengembangan diri, coba aja salah satu begitu ya, satu-satu dicoba. Kalian enjoy nggak ketika mempelajari hal tersebut? Apakah kalian mampu untuk menyelesaikan tantangan di bidang tersebut? Nah, kita tidak akan tahu jawabannya ketika kita tidak mulai untuk eksplor, mulai untuk melakukan sesuatu. Misalnya nih, kalian lihat orang lain di TikTok, wih, kok mereka kalau bikin masakan gitu ya, bukan mukbang, kayak masak-masak hal-hal itu kok kayaknya gampang banget ya, aku juga pengen nih.
Nah, coba terus kita tantang diri untuk mencoba, kita belanja, kemudian kita masak. Oh, ternyata kok nggak se-enjoy itu ya, aku malah kebingungan, aku pusing dan lain sebagainya. Oke, itu jadi catatan. Aku ada minat untuk seperti itu, tapi ketika melakukan aku kesulitan. Coba deh besok dilanjut lagi, apakah rasanya masih sama? Apakah hanya karena ini aku baru pertama kali nyoba? Gitu. Oke, dijalankan secara konsisten. Dan kalau misalnya teman-teman ternyata melihat ini ada peluang untuk dijadikan karir, maka konsistenlah dengan hal tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya nggak masalah. Kalian yang penting dapat skill baru, yaitu masak. Nah, kemudian bisa juga ikut klub-klub gitu ya, musik, atau ikut olahraga, atau kalian traveling. Nah, traveling dan kenalan sama banyak orang itu juga sebenarnya membuat kalian terbuka akan pengalaman baru dan juga kenal lagi sama diri, bagian diri yang diajak traveling itu. Kemudian misalnya menulis jurnal. Nah, kenapa tadi saya encourage teman-teman untuk nulis? Karena ketika kita refleksi diri dan hanya berkutat di pikiran aja, itu kadang-kadang gampang lupa. Jadi misalnya hari ini kita udah refleksi, besok ya lupa, akan beda lagi. Maka dari itu silahkan ditulis. Jadi kalian bisa track dan kalian bisa lihat sendiri, apa sih sebenarnya di jurnalku ternyata aku dominasinya adalah aku ngomongin tentang ini. Ternyata setelah aku baca-baca lagi, ketemu nih hal yang menjadi passionku dan lain sebagainya. Gitu. Next. Nah, manfaat-manfaat mengenali diri tadi sudah banyak sebenarnya sudah saya sampaikan. Salah satunya adalah terbuka dengan pengalaman baru. Karena mungkin saat ini kalian melakukan rutinitas hanya rutinitas saja selayaknya orang-orang lain. Kayak habis lulus SD ya naik SMP, habis SMP naik SMA, habis SMA kuliah, mengikuti itu tanpa tahu sebenarnya kalian tuh maknanya apa mengerjakan. Nah, dengan mengenal diri, kalian jadi tambah tahu, tambah terbuka nih untuk melakukan hal-hal yang tidak hanya sekedar tuntutan sosial atau ya normalnya seperti itu. Kayak habis ini, habis lulus kenapa sih kok harus kerja? Kalau kalian hanya cari kerja karena orang-orang lain bekerja, ya bisa. Tapi nanti kalian, saya yakin akan rentan untuk bosen dan kosong. Karena ya udah kerja gitu-gitu aja. Tapi kalau kalian biasa untuk mengamati, oh ternyata dengan aku bekerja atau dengan aku kuliah saat ini, meskipun tidak sesuai dengan minatku, tapi aku belajar untuk mengelola diri saat bosan, misalnya seperti itu. Kan jadi sesuatu yang lebih bermakna. Lebih mudah mengelola diri. Nah, jadi dengan mengenal diri itu bukan berarti kemudian kita jadi positif-positif semua begitu ya. Enggak, tetap ada yang namanya hal-hal negatif, ada namanya kekurangan, hanya saja dengan lebih tahu kita jadi lebih mudah mengelolanya. Kemudian dapat bersikap apa adanya, jadi karena kita nggak jaim-jaim atau takut salah begitu ya, ya sudah kalau salah ya tinggal minta maaf, diperbaiki, tidak mengulangi. Gitu. Kemudian menjadi dorongan untuk pengembangan diri, memiliki relasi positif dengan orang lain, dan juga menunjukkan performa maksimal dalam pekerjaan. Karena kalian yang bisa mengatur diri kalian sendiri. Gitu. Lanjutnya. Nah, ini penekanannya tadi ya, bahwa mengenal diri itu bukan akhir. Jadi kalau kalian sudah mengenal diri, terus kalian menemukan passion, bukan berarti terus sudah selesai. Enggak, ini adalah proses sepanjang hidup yang nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya suatu hari kalian mendapati bahwa kok aku beda ya sama aku yang dulu. Bukan berarti kemudian diri kalian tuh jadi berubah gitu, tapi ya memang seiring dengan perjalanan, seiring dengan pengalaman, ada hal baru yang kalian temui, membentuk diri kalian menjadi yang lebih utuh dibandingkan dengan yang sebelumnya. Begitu. Jadi kalau misalnya dulu, kita ingat ya, dulu pas waktu kecil tuh aku kayaknya jago banget di bidang menggambar misalnya. Seni, aku kayaknya dulu dipuji-puji, kreatif, dan lain sebagainya. Tapi kok semakin dewasa, aku merasa kreativitasku menurun ya. Aku merasa aku sudah tidak punya minat di bidang seni seperti dulu. Dan kemudian hal itu membuat kita stres. Kok aku gini, dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang wajar, dan yang perlu teman-teman lakukan adalah, oke, dikenali dulu.
kreativitasnya benar-benar hilang, atau ya dia masih ada di sana, hanya saja ternyata ada hal lain yang menempatkan, yang porsinya lebih besar dibandingkan si kreativitas ini. Dan itu nggak masalah. Begitu. Selanjutnya. Nah, karena kita tahu bahwa proses mengenal diri itu sepanjang hayat, kemudian bekerja dengan passion itu tidak selamanya bertahan gitu ya teman-teman. Karena kan tadi, passion itu didapat dari mengenal diri. Sedangkan yang namanya kenal sama diri itu selalu upgrade terus. Bisa jadi nanti passion-nya akan berubah. Apa sih yang membuat kita tetap passionate, tetap motivasinya itu berkobar sampai akhir, sampai di garis finish, yaitu adalah tujuan. Find purpose. Tujuan ini yang akan menggerakkan passion teman-teman untuk tetap berkobar sampai akhir. Gitu. Sekarang kita cari tahu caranya mencari tujuan itu bagaimana. Next. Nah, ibaratnya tujuan ini seperti gini teman-teman. Kalian saat ini ibaratnya ada di atas kapal. Teman-teman adalah kapten kapalnya. Ya. Kalian adalah kapten kapalnya. Kalian perlu kenal nih sama si kapal agar kalian enjoy ketika melakukan perjalanan di atas lautan. Karena ketika si kapten kapal ini tidak kenal dengan kapalnya, tidak kenal dengan seluruh awak kapal, maka dia akan bisa jadi dia jadi males nih untuk menggerakkan kapal. Ngapain aku menggerakkan kapal? Ya udah aku diem aja di sini. Ya itu bisa saja. Tapi kemudian hidup selalu berjalan, apa ya? Waktu selalu berjalan, dia kalau misalnya memilih untuk tetap ada di lautan, di tengah-tengah lautan, ya maka dia mungkin akan menghadapi ombak, mungkin nanti persediaan di atas kapalnya habis, dia nanti mungkin tenggelam, dan lain sebagainya. Maka dari itu, perlu tadi ya, untuk mengenal diri itu contohnya dia, si kapten kapal ini mengenal seluruh awak kapal, mengenal seluruh perbekalannya dia agar dia bisa mengelola si kapal ini bertahan di atas lautan. Nah, kemudian tujuan itu bagaikan dermaga. Bedanya tujuan yang saya dorong teman-teman untuk temukan adalah tujuannya ini tujuan akhir, teman-teman. Kenapa saya minta teman-teman cari dermaga akhirnya apa? Karena kalau tujuan kalian adalah dermaga kecil-kecil, misalnya nih, depan aku mau ke dermaga A. Misalnya tahun depan aku mau kerja jadi ASN misalnya, jadi PNS. Oke. Tapi ternyata tahun depan kalian tidak sampai di dermaga A karena ada badai. Yang dirasakan apa? Pasti putus asa kan. Jadi meskipun kalian minat jadi PNS, kapal kalian semangat sekali menuju dermaga A itu yang adalah PNS misalnya. Tapi kalau misalnya ternyata di satu waktu ternyata kalian belum sampai, itu pasti akan menurunkan semangat kalian. Terus akhirnya jadi hilang arah. Karena loh, kok aku harusnya di dermaga A, tapi aku nggak sampai dermaga A, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat mudah terjadi. Sama seperti misalnya, aku tahun depan mau kuliah di jurusan B. Itu kalian semangat tuh untuk sampai B. Tapi ternyata badai membuat kapal kalian berhenti di dermaga C. Nah, akhirnya apa yang dirasakan di dermaga C? Akhirnya kalian berhenti di dermaga C itu dengan perasaan yang tidak happy. Kalian bingung di dermaga C aku mau ngapain, matanya itu masih ke dermaga B gitu kan, akhirnya nggak nyaman, dan itu nanti bisa mengarahkan ke ya problem-problem yang lain begitu kan. Maka dari itu, ketika kalian tujuannya adalah bukan dermaga-dermaga kecil tapi dermaga besar yang ada di ujung perjalanan, maka setiap kali kalian kena badai, misalnya tadi ya contohnya dermaga C, sedih sih nggak lewat dermaga B, karena rute perjalananku untuk menuju dermaga akhir adalah dermaga B. Sedih karena di dermaga C, tapi sebentar aja sedihnya, terus kalian sadar lagi, oh tujuanku kan ke dermaga Z ya. Berarti kalau dari dermaga C, untuk ke dermaga Z, aku harus lewat sana. Jadi ya sudah, kesedihan itu kemudian berganti dengan semangat lagi yang baru, dari dermaga C, gimana caranya menuju dermaga Z. Dan karena dermaga Z ini adalah di ujung, ibarat kata di akhir kehidupan kalian begitu ya, kalian tidak akan
bertemu dengan penyesalan-penyesalan atau mungkin kekhawatiran-kekhawatiran seperti ketika tadi dermaganya dermaga kecil-kecil, gitu. Jadi sebelum menemukan passion dan juga upgrading skill, coba cari tujuan di ujung ini apa. Baru nanti ditarik, gitu kan. Oh, ternyata tujuanku, saya ambil contoh tadi ya, salah satu yang bilang ikut kegiatan karena apa namanya, ingin mengisi dengan waktu yang bermanfaat. Oh, berarti ingin jadi manusia yang misalnya ingin ingin menghabiskan waktu untuk bermanfaat. Tariklah ke sini. Oke, untuk mengisi waktu bermanfaat itu caranya seperti apa? Oh, salah satunya ikut kegiatan yang bermanfaat. Oh, ternyata ikut bekerja di bidang yang memberikan manfaat. Itu kan bisa banyak ya teman-teman ya. Jadi bisa apapun pekerjaan ketika kita maknai bermanfaat, maka tidak masalah begitu bagi teman-teman. Kalian tetap akan menumbuhkan passion-passion atau dorongan-dorongan itu.